Keadaan mulai terasa tidak beres. Itu panggilan video lintas negara dari ayahku. Nak, jangan tanya alasannya. Segera beli air, obat dan makanan sebanyak mungkin. Jangan keluar, jangan dekati siapapun. Ingat, di sini ada orang yang menggigit. Menular, jangan sampai kamu tergigit. Dia belum selesai bicara, layar tiba-tiba terputus. Pada saat yang sama WeChatku muncul pesan baru. Itu video yang baru saja dia kirim. Video dibuka dengan rekaman jalanan yang berguncang hebat. Sirene meraung, seorang pria di kejauhan menerkam pejalan kaki. Menggigit lehernya erat, tidak mau lepas. Kamera berpindah. Belasan orang mengamuk, menabrak dan menggigit di jalan. Darah memercik ke kaca mobil, jeritan terdengar di mana-mana. Tanganku mulai berkeringat, ponsel hampir terjatuh. Asrama siang hari sangat sunyi. Si nomor 2 tertidur di meja. Dari headset masih terdengar suara game. Si nomor 3 tiduran di ranjang video call dengan pacarnya. Sesekali tersenyum bodoh. Si nomor 4 memeluk buku matematika tingkat lanjut. Air liurnya menetes ke halaman buku. Aku menelan ludah, suaraku bergetar. Bro, ada masalah besar. Tidak ada yang menanggapi. Aku meninggikan suara, semua bangun sekarang. Orang bisa mati. Si nomor 2 mengangkat kepala dengan bingung. Ada apa, bos? Ulang mata kuliah lagi. Aku menyodorkan ponsel ke wajahnya. Lihat. Jeritan dalam video langsung membuatnya sadar. Sial, ini film mayat hidup. Itu baru dikirim ayahku, rekaman langsung dari luar negeri. Si nomor 3 duduk begitu dengar keributan. Ada apa? Si nomor 4 juga menurunkan buku dan mendekat. Bertiga menonton sampai habis, wajah mereka semua berubah. Ini nyata. Suara si nomor 4 bergetar. Ayahku tidak mungkin bercanda soal seperti ini. Sambil bicara aku mengenakan jaket. Ayo, ke supermarket sekarang juga. Tunggu, si nomor 3 ke supermarket sekarang. Kalau palsu bagaimana? Kalau palsu syukurlah, aku sudah membuka dompet. Kalau nyata kita tamat. Melihatku seserius ini, bertiga ikut panik. Si nomor 2 mematikan game dan meraih jaket. Si nomor 3 buru-buru menutup panggilan video. Pacarnya masih memanggil namanya. Si nomor 4 melempar buku lalu ikut kami berlari keluar. Menuruni tangga kami hampir berlari. Beli apa? Si nomor 2 bertanya sambil berlari. Air, makanan, obat, beli sebanyak mungkin. Di kartu ATM-ku masih ada 2.000. Kata si nomor 4. Aku punya 1.500. Bawa semua, kataku. Nyawa saja hampir hilang, masih peduli uang buat apa? Kampus terlihat seperti biasa. Pasangan bergandengan, ada yang bermain basket. Ada juga yang membawa ransel ke perpustakaan. Matahari cerah sampai membuat orang ragu. Benarkah akan terjadi sesuatu? Supermarket tidak jauh dari asrama. Kami berempat menerobos masuk seperti orang gila. Untungnya jam ini tidak terlalu ramai. Berpencar, kataku memimpin si nomor 2 ambil air. Si nomor 3 ambil mie instan dan roti. Si nomor 4 kebagian obat. Aku bertanggung jawab biskuit padat dan kalengan. Ambil berapa? Ambil sebanyak mungkin. Mendorong troli kami mulai belanja gila-gilaan. Dus demi dus air mineral dimasukkan ke troli. Mie instan tidak peduli rasa apa, lihat langsung ambil. Biskuit padat, makanan kaleng, coklat dan energi bar. Bagian obat, si nomor 4 memasukkan obat flu, obat anti radang, plester dan povidone iodin ke dalam keranjang. Pelanggan lain menatap kami dengan heran. Kalian mau pergi berkemah ya? Kasir perempuan bercanda. Aku memaksakan senyum tipis dan tidak menjawab. 4 troli belanja menumpuk seperti gunung kecil. Totalnya 3.847. Kami patungan untuk membayar. Masing-masing memeluk 2 kantong besar berjalan keluar. Tepat saat itu, teriakan melengking terdengar dari luar supermarket. Sangat tajam, seperti suara yang hanya muncul saat ketakutan ekstrim. Kami berempat saling berpandangan. Teriakan lagi, kali ini lebih dekat. Di balik pintu kaca seorang mahasiswi berlari sempoyongan ke arah kami. Dia dari jurusan sebelah, aku pernah melihatnya. Dia menutup lehernya, darah merembes dari sela jarinya. Tolong. Dia mendorong pintu dan menerobos masuk. Di belakangnya ada seorang pria. Tidak benar, itu bukan pria normal. Matanya merah darah, sudut mulutnya berlumuran darah. Meraung rendah seperti binatang buas. Gadis itu tersandung dan jatuh. Pria itu menerkam dan menggigit bahunya dengan keras. Robek, suara daging dan darah tercabik. Seluruh supermarket langsung kacau. Rak-rak didorong jatuh, barang berserakan di lantai. Orang-orang berhamburan melarikan diri. Gadis yang tergigit itu kejang beberapa kali, lalu berdiri dengan gerakan aneh. Matanya juga berubah merah, melompat ke siapa saja yang terlihat. Lari, aku berteriak keras. Kami berempat memeluk perbekalan dan berlari keluar. Supermarket benar-benar kacau. Ada orang lain yang kembali digigit hingga jatuh. Jeritan tangisan dan suara rak roboh bercampur jadi satu. Pintu depan sudah dipenuhi orang. Lewat pintu darurat, si nomor 4 berteriak. Kami mengubah arah dan berlari ke pintu samping. Mendorong pintu terbuka. Dunia di luar sudah berubah. Mahasiswa yang tadi bermain basket kini saling menggigit. Bola basket menggelinding di genangan darah. Dari arah kantin asap tebal membumbung. Jeritan terdengar di mana-mana. Sial, si nomor 2 terus memaki. Jangan bengong, lari. Kami memeluk barang dan berlari sekencang mungkin. Di belakang terus ada orang yang tumbang. Ada yang melompat dari gedung asrama. Ada yang diseret masuk ke semak. Dunia runtuh dalam hitungan menit.
Nomor 3 sialan jangan menoleh. Si nomor 3 ingin berlari ke arah asrama putri. Xiaoyu masih di sana. Kalau kamu ke sana sekarang itu sama saja bunuh diri. Aku dan nomor 2 menahannya dengan kuat. Tapi dia, nyawa hampir melayang masih mikirin pacar. Kami menyeret nomor 3 paksa menuju asrama. Pemandangan sepanjang jalan tak akan pernah terlupakan. Ibu penjaga asrama yang biasanya ramah merangkak sambil mengunyah sesuatu. Kaca pos satpam penuh dengan kep tangan berdarah. Ada yang mencoba memanjat pohon lalu ditarik dan dicabik. Gedung asrama kami sudah di depan mata. Cepat-cepat, menerobos masuk ke lorong. Lift masih beroperasi. Pakai tangga, ku mengambil keputusan. Kalau di dalam lift ada benda-benda itu kami tamat. Lantai 6, lantai yang biasanya terasa mematikan hari ini terasa cepat sekali didaki. Sampai, kamar 612. Tanganku gemetar saat mengeluarkan kunci. Cepat bos, dari belakang terdengar suara langkah berlari. Kunci masuk ke lubang, diputar, pintu didorong. 4 orang terhuyung-huyung masuk. Tutup pintunya, kunci ganda. Kami ambruk di lantai sambil terengah-engah. Ambil barang untuk ganjal pintu. Aku bangkit berdiri, meja kursi lemari apapun yang bisa dipindah seret ke sini. Pintu tertutup rapat tanpa celah. Baru sedikit terasa aman. Nomor 3 mengeluarkan ponsel dan menelepon pacarnya tanpa henti. Nyambung, mati ponsel tangannya gemetar. Nomor 2 menempel di jendela melihat keluar sial. Di bawah penuh-penuh benda-benda itu. Aku juga mendekat. Pemandangan di bawah membuat kulit kepala merinding. Para terinfeksi berkeliaran tanpa tujuan. Sebagian masih mengenakan seragam sekolah kami. Tadi mereka masih teman yang hidup kini. Jaringan putus. Nomor 4 berkata sambil memegang ponsel. Benar saja wifi dan data tidak bisa terhubung. Tapi listrik asrama masih menyala. Cepat isi daya ponsel dan penuhkan semua power bank. Kami kalang kabut mencari semua charger. Nomor 4 mengobrak-abrik lemari dan menemukan radio ujian bahasa Inggris tingkat 4. Disetel ke FM. Di balik suara desis terdengar suara terputus-putus. Di berbagai daerah terjadi insiden gigitan berskala besar. Bersifat menular. Mohon warga tetap berada di dalam ruangan. Jangan keluar ulangi sekali lagi. Suara itu terus mengulang isi yang sama. Kami saling berpandangan. Ini benar-benar terjadi. Akhir dunia. Datang begitu saja tanpa tanda. Radio masih terus mengulang kalimat itu. Kami berempat duduk di lantai tak ada yang bicara. Jeritan di luar jendela tak pernah berhenti. Aku ingin muntah. Nomor 2 menutup mulut dan lari ke toilet. Suara muntah terdengar. Nomor 3 terus menelepon lagi dan lagi. Kenapa tidak diangkat kenapa? Nomor 4 memeluk lutut bahunya gemetar. Aku memaksakan diri berdiri dulu. Pertama kita hitung persediaan. Harus melakukan sesuatu kalau tidak akan gila. Kami membentangkan barang yang dibeli. 8 dus mie instan tiap dus 24 bungkus. 6 dus air mineral tiap dus 12 botol. 20 bungkus biskuit darurat. 15 kaleng makanan. Beberapa coklat dan energi bar. Dan setumpuk obat-obatan. Kalau dihemat aku hitung cepat. Paling lama 2 minggu. Lalu setelah 2 minggu, nomor 2 keluar dari toilet wajahnya pucat. Aku tak bisa menjawab. 2 minggu lagi entah ada yang menolong atau aku harus pergi mencari Xiaoyu. Nomor 3 tiba-tiba berdiri. Kau gila, aku menariknya. Dia sendirian di asrama pasti sangat takut. Keluar sekarang sama saja bunuh diri. Kalau begitu aku tetap pergi. Dia mengibaskan tanganku. Nomor 2 dan nomor 4 juga datang menahannya. Tenanglah, tenang sialan. Itu pacarku. Matanya memerah tinjunya mengepal hingga berderak. Beberapa detik saling menahan lalu dia tiba-tiba jongkok. Memeluk kepala dan menangis keras. Kenapa bisa begini? Kemarin kami masih makan bersama. Tak ada yang tahu bagaimana menghiburnya. Karena kami semua takut. Takut setengah mati. Hari menjadi gelap. Lampu asrama masih menyala. Kami tak berani mematikan lampu. Geraman dari bawah terdengar sangat jelas di malam hari. Kadang disertai suara kaca pecah. Tak seorang pun berselera makan. Tidurlah, kataku. Bisa tidur. Nomor 2 tersenyum pahit. Namun tetap naik ke tempat tidur masing-masing. Aku berbaring menatap langit-langit. Kepalaku dipenuhi semua adegan sore tadi. Gigitan, jeritan, sosok gadis itu saat terjatuh. Mata merah penuh darah milik lelaki itu. Pejamkan mata justru makin jelas. Aku tiba-tiba membuka mata. Jangan dipikirkan. Bisa gila, bos. Suara nomor 4 terdengar dari kegelapan. Ya, kita bisa bertahan hidup. Aku terdiam lama. Bisa, pasti bisa. Entah itu untuk menenangkannya atau menenangkan diriku sendiri. Pukul 3 dini hari. Terdengar suara menggedor pintu di lorong. Duk duk duk. Sangat berirama. Seperti ada orang mengetuk pintu. Kami berempat terbangun. Tak seorang pun berani bersuara. Suara ketukan mendekat dari jauh. Mengetuk pintu satu kamar demi satu kamar. Semakin dekat, ku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Duk-duk, sudah sampai di kamar sebelah kami. Lalu terdengar suara benturan. Teriakan terdengar dari kamar sebelah. Itu suara manusia. Tolong, jangan mendekat. Tolong bukakan pintu. Selamatkan aku. Kaca pecah.
Jeritan. Lalu semuanya kembali sunyi. Suara ketukan berlanjut, sampai di depan pintu kami. Duk duk duk. Aku menggigit selimut menahan diri agar tak bersuara. Ranjang nomor 2 berderit, dia gemetar hebat. Setelah beberapa kali ketukan suara itu berhenti. Langkah kaki perlahan menjauh. Kami berempat bahkan tak berani bernapas. Sampai fajar tiba. Keesokan harinya, sinar matahari masuk dari celah tirai. Kalau bukan karena geraman dari bawah, rasanya seperti hari biasa. Kita harus makan sesuatu, kataku. Aku merobek sebungkus mie instan. Dimakan kering, rasanya seperti mengunyah lilin. Yang ketiga masih terus menelepon. Jangan menelepon lagi, yang kedua menasihatinya hemat baterai. Bagaimana kalau dia menyalakan ponselnya? Kami semua tahu kemungkinannya kecil, tapi tak ada yang mengatakannya. Yang keempat memutar radio mencoba mencari informasi lain. Tetap kalimat yang sama berulang. Di berbagai daerah terjadi insiden gigitan skala besar. Siang hari, terdengar suara berlari dari lantai atas. Lalu suara benda berat jatuh. Ada orang berkelahi. Tolong, mereka mau merebut makananku. Sudah saat begini masih disembunyikan. Keluarkan, aku benar-benar sudah tidak punya. Suara benturan, suara jeritan, lalu menjadi sunyi. Kami saling menatap. Runtuhnya sifat manusia lebih cepat dari bayangan. Baru hari kedua sudah ada yang mulai merampok. Yang kedua berbisik, apa kita terlalu mencolok? Memang, kemarin kita beli terlalu banyak, pasti ada yang melihat. Perkuat pintu, kataku. Kami memindahkan lebih banyak barang untuk mengganjal pintu. Tapi tetap merasa belum aman. Hari ketiga, persediaan habis lebih cepat dari perkiraan. Ketegangan membuat orang mudah lapar. Padahal hampir tidak bergerak tapi selalu ingin makan. Air juga diminum lebih banyak. Yang ketiga akhirnya menyerah menelepon. Dia duduk di dekat jendela melamun. Kadang dia bergumam sendiri, dia pasti sedang bersembunyi. Benarkan, pasti. Kami ikut mengiyakan. Yang kedua membuka kembali gimnya. Suaranya disetel sangat keras. Bisa dikecilkan sedikit tidak? Yang keempat mengerutkan kening. Tidak bisa. Yang kedua bahkan tidak mengangkat kepala. Aku tahu dia memakai gim untuk membius dirinya. Seperti yang keempat terus melihat foto keluarganya. Masing-masing punya cara sendiri untuk runtuh. Hari keempat, ada suara dari kamar sebelah. Bukan yang kemarin tapi di sisi lain. Ada orang menangis. Tangisan yang sangat tertekan. Ayah ibu maaf terputus-putus. Mendengarnya membuat bulu kuduk berdiri. Malam hari, tangisan itu berhenti. Hari kelima, suara menghantam pintu datang lagi. Kali ini bukan mengetuk, ini benar-benar menghantam. Buka pintu, aku tahu kalian ada di dalam. Aku melihat kalian belanja kemarin. Bagilah sedikit untuk kami, kumohon. Itu mahasiswa dari lantai bawah. Suaranya sangat familiar, sepertinya dari badan mahasiswa. Kami hampir mati kelaparan. Sedikit saja, suara hantaman pintu makin keras. Kami tidak berani menjawab. Sial, pura-pura mati ya. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan mendobrak pintu kalian. Suara langkah kaki menjauh, tapi ancaman sudah tertinggal. Yang ketiga akhirnya benar-benar runtuh. Aku mau keluar. Dia berlari ke arah pintu. Kami bertiga menerjang untuk menahannya. Lepaskan aku. Tenanglah. Aku tak bisa membiarkannya sendirian di luar. Dia mungkin sudah. Yang kedua belum selesai bicara. Yang ketiga meninju wajahnya. Keduanya langsung berkelahi. Aku dan yang keempat mati-matian melerai. Cukup semuanya. Akhirnya kami berempat kelelahan. Yang ketiga duduk bersandar di dinding menangis tanpa suara. Itu pertama kalinya aku melihatnya menangis sehancur itu. Biasanya dia selalu ceria, kini seperti anak kecil. Maaf, yang kedua menutupi wajahnya. Ini salahku. Yang ketiga menyeka air matanya. Empat pria dewasa berdesakan bersama. Tak ada yang bicara lagi. Dunia di luar sudah gila. Yang bisa kami lakukan hanya bertahan hidup. Hari ke-6, makanan berkurang sesuai rencana tapi air terlalu cepat habis. Setiap orang maksimal 2 botol sehari. Aku menetapkan aturan. Sebenarnya haus tak membunuh, hanya menyiksa. Bibir mulai pecah-pecah. Yang keempat menemukan lip balm, kami pakai bergiliran. 4 pria dewasa berbagi 1 lip balm. Kalau biasanya pasti ditertawakan, sekarang tak ada yang bisa tertawa. Lorong semakin sunyi. Tak tahu apakah orangnya berkurang atau semua bersembunyi. Kadang terdengar suara pintu dibuka. Sangat pelan, lalu terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Seseorang nekat keluar mencari barang. Apa kita juga harus? Yang kedua ragu-ragu. Tunggu dulu, kataku. Sebenarnya aku tahu cepat atau lambat harus menghadapinya. Persediaan tak mungkin bertahan lama. Tapi jika keluar sekarang, makhluk di luar jendela itu masih berkeliaran. Mereka tak kenal lelah, tak perlu makan atau minum. Hanya mondar-mandir begitu saja. Kadang berkumpul bersama, meraung ke arah tertentu, seolah sedang berkomunikasi, namun lebih seperti naluri yang saling terhubung. Sebenarnya mereka itu apa? Yang keempat mengamati dari jendela. Orang terinfeksi, zombie, kata yang kedua. Apapun itu bertemu berarti tamat. Malam hari, ponsel yang ketiga tiba-tiba bergetar. Dia melonjak seperti tersetrum. Sebuah pesan singkat, tangannya gemetar hampir tak bisa memegang ponsel.
Itu Xiao Yu. Kami berkerumun mendekat. Pesannya hanya beberapa kata, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Yang ketiga hampir menangis karena terlalu emosional. Langsung membalas, kamu di mana? Aman tidak? Kami menunggu lama. Tak ada balasan. Dia pasti sedang bersembunyi, baterai ponselnya hampir habis. Yang ketiga menghibur diri sendiri. Kami semua terdiam. Pesan itu, waktunya tidak tepat. Jelas-jelas jaringan sudah lama terputus. Namun melihat tatapan penuh harapan dari yang ketiga, tak seorang pun tega mengungkapkannya. Hari ke-7, kami harus keluar. 1 bungkus mie instan harus dibagi 2 kali makan. Biskuit padat dipatahkan kecil-kecil, hanya boleh makan sedikit. Air lebih lagi harus dihitung ketat. Di lantai 1 ada kios kecil. Kata yang keempat, terlalu jauh. Aku menggeleng. Dari lantai 1 ke 6 biasanya bukan apa-apa. Sekarang tiap lantai bisa mematikan. Cek dulu apakah ada orang di lantai ini. Aku menempel di celah pintu, lama sekali mendengarkan. Sunyi seperti kematian. Aku keluar dulu untuk melihat. Tidak, kita pergi bersama. Yang kedua berdiri. Orang banyak, targetnya besar. Meski begitu tak bisa membiarkanmu sendirian mengambil risiko. Akhirnya diputuskan 2 orang saja. Aku dan yang kedua. Kami mengambil 2 gagang pel sebagai senjata. Membungkus tubuh dengan spray bisa melindungi sedikit pun jadi. Sebelum keluar yang keempat memberiku sebilah pisau buah. Yang biasa ia pakai untuk memotong apel. Hati-hati. Ya, tarik napas dalam. Perlahan memindahkan barang yang menghalangi pintu. Tangan menggenggam gagang pintu.